Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari Digital Communication. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita masuk ke latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia kini menarik perhatian dunia. Semakin banyak negara dan individu yang tertarik untuk mempelajari bahasa ini. Dan materi ini akan membahas alasan mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Saat ini bahasa Indonesia juga dipelajari tidak kurang dari 52 negara di dunia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling baik digunakan di seluruh dunia. Disinilah pentingnya peran bahasa dalam berkomunikasi, baik antar warga dalam suku atau daerah, antar warga dalam satu negara atau rukun bahasa tertentu, maupun warga antar negara. Di materi ini, saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Yang kedua, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Dan yang ketiga, apakah yang menjadi alasan atau hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Langsung saja ke pembahasan pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Pertama, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris dan lain-lain. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang sering seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Kita masuk ke materi kedua atau pembahasan kedua, yaitu apa kehebatan bahasa Indonesia di dunia. Yang di Australia, bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Di antaranya ada 187 di Australia Barat. Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan atau bahasa atau sastra Indonesia. Hal ini yang membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia. Tak heran bila di Australia kita menemukan anak-anak SD yang bisa menyapa kita dengan sapaan khas orang Indonesia. Yang kedua, di Mesir. Sementara itu, di benua Afrika, Mesir tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Di negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, itu baru saja dibangun Pusat Studi Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. Di Jepang, Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens mendalami bahasa Indonesia. Di negara matahari terbit ini telah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang tahun 1969. Anggota organisasi ini
terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajari bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melakukan ujian kemampuan bahasa Indonesia. Hingga kini tercatat lebih dari 12.000 peserta yang telah mengikuti tes kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai level atau tingkatan. Kita masuk materi ketiga. Apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Rendahnya sumber daya manusia di Indonesia ini menyebabkan susahnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia agak sulit untuk menjadi bahasa internasional. Hal ini akan menghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing sebagai gengsi sosial. Ada sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Orang-orang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asingnya, yaitu bahasa Inggris, menunjukkan gengsi sosial yang tinggi dan dianggap orang berpendidikan. Tantangan lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yaitu pada daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara bergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya. Seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam perekonomian dunia? Misalnya, bahasa Indonesia lebih memudahkan kegiatan perekonomian. Kita sudah berada di kesimpulan. Jadi, kesimpulan materi ini yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti, karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada tambahan, partikel di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu, seperti uang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun, kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia, mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.